Oke, kita bicara lebah ya. Jadi lebah itu ada 4 jenis. Satu, lebah yang menghasilkan madu. Kedua, lebah tidak menghasilkan madu. Yang ketiga, lebah pembunuh. Dan yang keempat, lebah beracun. Yang ketiga ini belum saya pelajari ataupun tidak disentuh dan belum dipelajari. Yang akan saya sentuh, yang akan saya terangkan ini lebah yang menghasilkan madu. Dia ada 4 jenis. 4 jenis kalau dari bahasa ilmiahnya: Apis rana, Apis mellifera, Apis dorsata, Apis trigona. Apis rana ini kalau orang Sunda panggil lebah nyiruan. Kalau orang Jawa panggil lebah tawon gula. Biasanya dia hinggap di tape, hinggap di gula-gula, ataupun hinggap di yang manis-manis. Walaupun dia dibudidaya, tapi sifatnya liar. Jinak tapi boleh dibudidaya. Nah, ini akan menghisap berbagai macam jenis bunga. Dia Multiflora ya. Multiflora, semua jenis bunga akan dihisap. Kemudian yang kedua, Apis mellifera. Apis mellifera ini lebah angon, lebah budidaya tapi di angon. Dia hanya menghisap satu jenis bunga, monoflora. Maka dia akan keluar produknya. Kalau dia di angon di kebun randu akan keluar madunya. Madu randu, oh ya gitu. Kalau di Madu angon kelengkeng di gitu ya. Kelengkeng akan keluar produknya madu lengkeng. Begitu juga di kebun rambutan akan keluar produknya madu rambutan. Jadi hanya menghisap satu jenis bunga. Yang ketiga, Apis trigona. Trigona ini tewel kata orang Sunda, kalau bahasa Jawanya lanceng. Dia tidak ada sengatnya. Oh iya, saya pernah tahu. Ya, Pernah tahu dan ada nyarang di pintu-pintu. Iya. Kayu-kayu. Ada sekarang lagi musim Pak di Cirebon itu. Nah, itu Lagi dikembangkan. Dibudidayakan ya. Budidayakan iya. Bahkan dijual belikan secara sistem. Sistem jadi dia beli gini. Kemitraan. Iya. 1.200.000 nanti 4 bulan kemudian dibayar 1.600.000. Tapi itu masih boleh dibilang untuk pengembangan ini Pak, untuk pengembangan jadi koloninya dikembangkan, belum produksi itu. Masih sistem koloni. Jadi nanti kalau diambil lagi tuh dia pecah dari satu rumah tuh dibikin 2 rumah atau 3 rumah. Jadi sistem koloni. Jadi kemitraan itu sih. Baru ya saya tahu. Lanjut Pak. Kayak yang ketiga tadi Apis trigona ya, tewel atau lanceng. Nah, ini tekstur madunya cukup halus. Makanya lebih mudah diserap untuk bagi orang yang punya keluhan mah kronis. Lebah lanceng nih. Nah, yang keempat Apis dorsata atau odeng. Madu odeng yang gede itu ya. Ini madu hutan, dia sifatnya ganas, liar, tidak bisa dibudidaya, tidak bisa dipelihara. Ya, makanya disebutnya madu hutan atau madu liar, lebah liar. Dia jarak tempuh mencari nektar, dia jarak tempuh mencari debunga, bahan madu itu 10 kilo. Wah, hebat ya. Balik lagi. Nah, nanti ditugaskan lagi sama Ratu nyari debunga lagi, balik lagi. Jadi kalau pemakan lebah itu semakin jauh dia terbang, semakin tinggi dia terbang, semakin jauh jarak tempuh untuk mencari nektar, semakin banyak bunga yang dihisap, semakin berkualitas madunya. Semakin tinggi kualitas madunya. Jadi odeng tuh bagus berarti ya. Lebih mahal ya. Lebih mahal. Kalau betul-betul itu madu yang diburu. Beda dengan madu yang yang dipelihara. Nah, kalau yang tadi yang kita balik kepada madu yang lebah yang asal itu mellifera serana itu hanya 2 kilo. Jarak tempuh mencari nektar 2 kilo. 2 kilo balik lagi, 2 kilo balik lagi. Kalau memakan lebih daripada 2 kilo dia tidak akan bisa pulang. Dia tidak bisa mencium mercu ratunya ataupun kayak feronom ratunya. Dia nyasar. Dia tidak akan bisa bergabung dengan koloni-koloni lain. Akhirnya mati ya? Ya, kalau dia tidak pupus dia akan mati. Sebab feronom ratu serana itu hanya bisa dicium oleh anak-anak buahnya hanya 2 kilo. Nah, 2 kilo nggak bisa dicium, maka dia nggak akan bisa bergabung dengan koloni-koloni lain. Mencari nektar berarti sendiri-sendiri apa berkoloni Pak? Ya masing-masing. Kan coba nanti kita lihat itu satu persatu keluarnya, bukan berbondong-bondong. Biasa kalau berbondong-bondong itu lebah akan pindah, lebah akan pecah koloni, lebah akan kabur.
Kalau mencari nektar satu besar. Biasanya kalau mau kabur itu dia semacam bikin atraksi, jadi bergulung-gulung. Suaranya gitu juga ya. memang ya menarik perhatian. Itu kalau lebah yang akan kabur. Sebetulnya kalau itu saya mau nanya Pak, ya kayak ratunya itu ya. Ratunya itu emang bisa terbang juga tah? Ratunya bisa terbang sebab ada Ada sayapnya tetap ya. Jadi sayap ratu itu diperlukan apabila dia mau kawin. Dia keluar koloni, dia keluar kotak, dia keluar rumah apabila dia mau kawin. Musim kawin dia akan keluar. Nah, yang paling enak ini pejantan. Jadi dalam koloni lebah itu ada lebah worker, ya betina, Pekerja ya, betina. pekerja, lebah ratu dan lebah pejantan. Yang paling enak pejantan. Dia kerjanya Cuman kawin tidur, doang. makan tidur kawin. Sebab makanan ada yang mencarikan. Lebah worker itu dia mencari makanan. Nah, si lebah pejantan ini banyak. Dia tidak semuanya bisa kawin, bisa Membuahi. menempuh ketinggian ratu untuk kawin. Jadi untuk makan baru 3 meter udah nggak tahan, dia mati. Mati. Oh, Jadi, gitu. Mana yang dia berlomba, Berlomba, mana ya. yang bisa mengejar ratu, ketinggian ratu, maka dia akan bisa mengawini ratu. Tapi setelah kawin dia akan mati. Kok bisa Si berarti pejantan ini. sekali kawin berarti? Ya sekali kawin. Mau nggak jadi pejantannya? Jadi sekali kawin mati. Begitu juga lebah worker, lebah untuk Pekerja. untuk merapi sengatan. Sekali sengat dia mati. Karena langsung keluar sih Pak ya, Jadi itunya. si sengat itu Fenomnya dengan usus. Jadi ketika sudah kita terapikan, itu sengatnya keluar dia dia menyambung dengan nyambung, usus, ususnya dia keluar langsung maka dia mati. akan mati. Gerombolan. Seperti ya pernah sih saya pernah tahu kalau lebah itu sih lagi yang kalau udah nyengat pasti udah keluar langsung sama ususnya keluar ya. Jadi kan ini madu itu dari Ya dari nektar, bunga-bunga yang dia hisap itu. Sari bunga. Jadi, oke, kita bicara melifera. Melifera diangon di kebun randu, kebun lengkeng, kebun rambutan, itu supaya dia betah dipancing dulu dengan air gula. Ya, walaupun dikasih makan air gula, tetap keluarnya produknya madu. Kenapa? Sudah dirubah oleh enzim dalam perut lebah. Jadi jangan wah ini madu gula, bukan. Beda dengan gula yang dibikin, konon katanya dikatakan madu. Itu yang kalau lebah mengisap gula tetap keluar produknya jadi madu. Jadi madu, karena enzimnya itu berperanan untuk Merubah gitu. cuman yang dirubah itu adalah gula. Ya, tapi tetap akan jadi madu yang berkualitas. Kayak luwak model gitu ya. Kopi kan gitu, makan dan dibuang itu digiling jadi kopi. Kayaknya tuh. Itu bisa memang ngambil nektar dari satu jenis tuh gimana ini maksudnya apa memang dia madunya jenisnya memang di rambutan atau memang alam yang tersedianya yang Nah, beda itu? kalau melifera itu memang ketika ada kebun rambutan diangon di situ. Jadi sengaja diangon kan. Saya Sengaja pernah diangon. tahu saya ada bawa mobil ya. Iya. Pagi-pagi dia bukain semua, dibuka nanti si tawon tuh keluar. Nanti pada waktunya sore pada masuk lagi dia pulang bawa mobilnya. Diangon sengaja. Oh begitu. Ada ngangonnya. Saya pernah lihat soalnya di daerah Tiap hari begitu. ya tiap hari mungkin. Kadang-kadang bawa mobil nih. Dalamnya tuh kotak-kotak semua, kotak-kotak madu untuk itu nanti dibuka. Nah itu angon dia nyangangon, main kemana atau kemana-mana, nanti pulang dibawa lagi, Biasanya pengerakan apa gitu ya. Itu semua tawon itu bisa lebah itu pasti bisa buat terapi semua Pak. Apa yang buat terapi itu hanya khusus untuk Yang khusus untuk terapi seperti mana yang pernah dipopulerkan oleh Dr. Hembing itu selana. jadi yang sebetulnya yang jinak ya. Karena resikonya Dia kadar racunnya rendah. kadar racunnya rendah. Melifera boleh untuk terapi, cuman kadar racunnya lebih tinggi, lebih sakit yang menyengatnya. Melifera yang lebih aman ya. Rasanya seperti itu. Tawon banyu bakal nyengat kok. Keluarnya minta ampun. Kalau itu tawon yang gede banget tuh Pak, Itu itu disebutnya itu lebah pembunuh, lebah pembunuh itu masuknya. Yang gimana? lebah beracun. Tadi dulu kalau yang ini yang gede-gede segini itu ya yang apa namanya? Yang bolu itu apa? Marah. Iya, Ya, yang hitam. rumahnya seperti pendil tuh. Iya. Itu pembunuh itu. Ini sedikit aja kalau goyang sedikit aja pada keluar. Ya, itu sensitif, jangan Iya. sampai Tapi kita. ada ininya. Itu ada Enggak ada madunya ya? Enggak, tadi kan saya bilang itu
kategorinya tergolong lebah pembunuh. Jadi tidak Pernah kasus menghasilkan itu madu. Pak, jadi memang tetangga saya tuh ada apa ya, klengkeng kalau nggak salah Pak. Jadi Di rumah saya sering banyak. Ada tuh Pak yang di kayu tuh Tapi kadang memang bener mati. kadang dibolongi kok Pak. Nah, itu Bang Bung, Bang Bara. Tapi itu ada madunya Pak. Oh, itu saya belum tahu tuh, belum mempelajari tuh. Iya, ada madunya. Bener. Di jilat tuh enak. Gede, tah? Madu gede. Enggak, lebahnya besar. Oh, yang hitam suka melubangi kayu-kayu. Kalau bagi kayu Pak. Bang Bara namanya. langsing sih. Jangan nanti itu juga termasuknya jenis Yang klanceng. warnanya hitam hitam. Kalau di bambu tuh di kayu-kayu tuh biasanya klanceng di kayu-kayu. Yang warnanya hitam kuning. Nah, dia nggak banyak. Kalau lanceng kan banyak. Ini hanya 1-2 ekor. Kalau yang tadi tuh Oh iya, yang nggak besar banyak. suka merusak melubangi kayu kan bambu. Kalau klanceng itu nggak punya itu kan nggak ada sengat kan ya? Iya. Nggak punya sengat ya. Jadi aman ya Pak ya kalau klanceng ya. Itu makanya sekarang budidaya yang lagi bersistem itu lanceng atau trigona. Tapi lumayan susah katanya nyari madunya Pak. Hasil madunya nggak terlalu banyak gitu maksudnya. Ya makanya harus partai besar kalau mau budidaya lanceng. Dan hasil maksudnya itunya lebih mahal dah Pak katanya. Madunya Mm-mm. lebih mahal. Lebih mahal klanceng kan ya? Satu botol isi 60 cc itu dulu waktu saya jual madu serana itu berapa ya? Waktu masih 30 atau 25 itu udah nyampe 60 70. Nah, sekarang mungkin sampai 100 sebesar ini. 60 cc itu. Gili. Masya Allah banyak ilmunya ini sih. Begitu Ya. lancar ya. Ini daging semua ini ilmu kami ini. Nggak lancar bisa. Dulu waktu saya masih jual 25 atau 30, ini sudah Nah. sampai 60 ini. Kalau trigona tuh. Nah Pak, kalau misalnya gini Pak, itu yang saya tanya lagi itu kan ada madu yang pakai ini nih, Sarang. pakai sarang. Itu emang sarangnya diambil gitu? Iya. Maksudnya buat Ini baru manen kemarin, lebahnya kabur. Masya Allah. Silakan buat mencicipi. Coba lihat. Nih. Saya deket jadi. Masya Allah wangi banget. Coba cium. Silakan. Ini sih beda dengan madu yang dari Padarmanto ini sih. Saya asli udah dari Jogja sih. Masya Allah Pak Is. Coba wangi banget Pak Is. Manis, wangi, adem. Kalau sarangnya gini bisa dimakan Pak? Bisa, itu katanya. Hanya ada 2 jenis ya. Kalau ini sarang tua. Ini kalau Yang dimakan, hitam ini? ya kalau yang hitam ini sarangnya tua. Ini kalau dimakan dia akan hancur kalau dikunyah tuh. Iya. Nah, ini boleh untuk obat ambeien. Ah, Untuk saya orang butuh yang tuh. punya wasir. Masya Allah, saya lagi ambil ini Mas. Nah, kalau yang ini dia sarang muda, itu lihat seperti permen karet, kalau dikunyah tuh dia tidak bakalan hancur. Masya Allah, saya dapat obatnya di sini. Dapat ilmu, dapat obat juga. Baru satu nanti kan dua. Manis. Enak Pak Is. Manis. Udah Pak Is aja deh. Ini saya dari langsung dari tangan sang masternya saya. Kacang terus be ya, wis. Iya. Banyak banget. Di video juga yang kami kacang beda gitu. Jadi yang Enak nggak Kang Tarmin? Masya Allah. Tapi saya nanti yang tuanya. Mas Gugum rugi nggak kesini Mas Gugum? Iya, iya. Katanya mau ikut ya. istrinya lahiran. Istrinya mau lagi ini, lagi Lagi ngambil, cuma lagi anak Masya Allah. Muda. Ini madunya langsung sama. Berarti enggak lagi tugas tas kan di Bismillahirrahmanirrahim. Libur keluar, Mas Gugum. mengundurkan diri. Terus siapa yang Ada rek band sama orang Kuningan, Oh iya. Pak Iman. Siapa yang temennya Mas Gugum tuh? Yang suka satu jadwal tuh? ini Wis. Boes. Boes sudah keluar duluan. Ya nikah. Tapi masih keluar. oh keluar juga. Nikah sama Susi Meleket orang Kuningan. Oh jadi sekarang Umi Nopi kewalahannya keluarnya senior yang dia didik dari awal. Termasuk ini senior.
Enggak bohong. Ini junior. Ini pasiennya. Si Gundul jadi gua hantu. Enak Pak Edin. Masya Allah enak banget. Coba sih. Coba yang ininya Pak Edin ya. Nggak ada isinya itu mah. Mau coba yang ini yang mudanya. Itu kenapa kalau kabur Pak Edin? Ini mah dapat beli di Bandung. Yang mana? Dia kabur. Oh ini maksud kaburnya. Penyebabnya kabur kenapa? Bisa jadi waktu saya beli tuh nggak ada ratunya. Bisa jadi kata yang menjualnya ada kemungkinan si ratunya waktu saya bawa dari apa? Dari Lebak Larang, bukan, dari Manahayu itu kan gajul ya, betul jatuh, genjat, mati bisa jadi. Udah nanti saya ganti kayaknya. Pak Edin, saya di belakang rumah itu ada pohon klengkeng. Nah, itu Lagi bungaan. mudah-mudahan dia akan betah itu kalau ada makanan yang lebih dekat daripada koloni yang mau kita tanam. Jadi kalau dalam sarang baru mah begini, dia tidak bisa hancur. Ini susah? Makannya nggak enak ini? Iya makanya kalau sarang Nggak bisa dimakan? putih mah, tapi kalau sarang yang hitam tadi itu yang udah lama banget itu dia akan hancur. Jadi ini nih, Boleh dimakan. Boleh dimakan, boleh ditelan. ini kayak makan, Permen karet. bukan jadi kayak apa sih? Kayak Kayak sayur lebah. lilin. Kayak lilin malam Ya tuh. memang ini bahan lilin ini. Bahan lilin ya ini ya? Nah jadi nanti lebah yang produk yang dihasilkan oleh lebah itu ada 6. Ya, 1 royal jelly, yang kedua madu, ketiga propolis, keempat bee pollen, ya pollen atau tepung sari, kelima bee venom racun, yaitu untuk nyengat tuh, dan yang keenam lilin. Itu produk yang dihasilkan dari lebah. Saya pikir itu sebutan-sebutan di pollen. Sama dengan hal. Saya pikir satu ini aja satu sebutan untuk nama lain dari madu. Kan. Enggak, ada madu yang Aplikasinya beda-beda. Nah, jadi nanti saya tunjukkan nanti ketika main di sarang ya. Jadi kalau madu dia simpan dalam perut, tapi kalau bee pollen itu disimpan di luar tubuh. Dia berbentuk tepung. Nah kalau di Malaysia lebih canggih lagi. Ketika lebah mau masuk ke sarangnya itu diperangkap si pollennya tuh, pollennya biar jatuh dari apa? Dia Dari tubuhnya. nggak masuk dibawa ke sarang. Wih unik dan canggih banget orang-orang Malaysia beternak lebah tuh. Trigona tadi lanceng itu satu koloni bisa menghasilkan banyak madu, diperangkap, ditipu, rumah madunya tuh. Wadah madunya tuh diganti bukan pakai propolis yang dibikin. Jadi dibikin sloki ya kayak gini, tapi ini besar ya. Dibikin sloki, dipasang banyak sloki di kandang lebahnya tuh. Kayak ini kayak di apa Ipin Upin ya. Nah jadi, Ini seperti itu seperti itulah. Nanti si lebah tuh dia menyimpan madunya di situ. Selagi belum penuh terus sampai penuh, bahkan menghasilkan madu yang lebih banyak. Jadi kalau ngicip tuh di situnya langsung ya. Iya. Kalau ngicip tuh ya pakai Ya sedotan tuh. bisa ya macam-macam sih, bisa dengan cara memanennya juga lebih mudah. Di Ipin Upin tuh begitu. Ya. Nah kalau propolis, ya tadi tuh maaf lupa. Jadi 1 royal jelly, kedua madu, ketiga propolis, 4 pollen atau tepung sari, 5 bivenom, dan yang ke-6 lilin. Lin. Propolis itu air liur daripada lebah. itu kan buat daya tahan tubuh juga ya. Itu paling bagus ya. Semua produk madu itu dia akan ke sana, akan ke. Saya dulu pernah beli produknya bukan HNI ya, apa sih namanya tuh? Pernah pakai produknya jadi madu bipolen yang kita pakai. Jadi kalau setiap minum itu tuh emang badan enteng banget Pak, beneran. Tapi produknya produk apa lupa saya tuh. Bukan HNI sih, apa. Sekarang kan lagi musimnya propolis nih. Propolis dari yang British propolis tuh lagi musimnya ya sekarang tuh. Itu juga sama kan dari madu juga berarti ya. Bukan dari lebah. Dari lebahnya ya maksudnya. Dari lebah. Cuman kalau propolis yang beredar di pasaran udah campur dengan bahan kimia. Oh. Yang aslinya propolis itu yang ya memang lihat, nggak bisa itu kan udah cair ya. Itu udah campur. Sebab ada teman saya waktu di Bukit Katil, Museum Lebah Sedunia di Melaka itu nanya, kok ini propolis hasilnya gini,
tapi kenapa kok yang beredar di pasaran udah cair? Itu ada campur bahan kimia untuk mencairkannya. Apa memang nggak bisa dicampur dengan sesuatu yang sifatnya alami atau herbal gitu? Ya mungkin satu ketika nanti kalau sudah ditemukan mungkin bisa. Sekarang ini belum ditemukan. Oh. Jadi propolis itu bisa dimakan langsung dalam kondisi lihat tuh. Kalau trigona atau tewe lanceng itu ya langsung dimakan. Propolisnya sudah ada di situ. Ya memang semua lebah ada propolis. Propolisnya. Nah rumahnya itu ya propolis. Kalau lanceng mah rumahnya tuh dan terbuat daripada propolis. Lalu khasiatnya dari ke-6 itu sama selain Ya beda-beda. venom. Beda-beda. Yang utamanya sekali ya memang untuk imunitas. Madu. Bukan yang Lebih ya, dipegang oleh semuanya memang mengandungi khasiat ke imunitas, tapi ya khasiatnya memang beda-beda. Seperti halnya Royal Jelly, semakin tinggi harga jualnya kan 3 juta terus kilo. Paling mahal Royal Jelly. Itu susu lebah. susu lebah. Susu lebah. Nah, susu lebah ini makanan untuk khusus ratu. Lebah biasa nggak boleh makan. Itu diproduksinya dari mana? Ya lebah itu juga nggak tahu, saya juga belum mempelajari nih gimana Jadi gini, kalau Royal bisa dihasilkan. Kalau lihat gambarnya lebah itu kan bentuknya kan kayak angka heksagonal. Nah itu tuh dari heksagonal itu tuh berarti ada unsur-unsur itu ya. Ada heksagonal kan 8 ya, berarti ada 8 jenis katanya ya. Benar nggak Pak? Itu 6 jenis ya. Nggak tahu disimpan di mana Royal Jelly itu, makanya perlu kita mempelajari lebih mendalam lagi untuk pas masalah perlebahannya biar yang tersirat itu terbuka itu seperti Royal propolis Jelly itu untuk khusus makanan ratu gitu. Ratu. Kalau selain ratu nggak boleh makan. Makanya produksinya juga sedikit khusus untuk ratu. Nggak tahu Itu yang lebah yang baru menetas nih apa mau dikasih makan madu atau Royal Jelly, saya belum Pak, tahu tuh. kalau yang saya pernah dulu lagi lihat di Agisti ya, ada lebah madu yang warnanya putih itu apa Pak? putih Nah banget. itu juga saya Jadi nggak seluruhnya bisa putih, iya. nggak bisa komentar, saya belum pernah menemui sih madu putih tuh. Tapi katanya sih bilangnya itu katanya Royal Jelly-nya tinggi atau kandungan Royal Jelly-nya tinggi. Harganya berapa tuh? Lebih mahal ya gitu ya. Ya Nah, terus mungkin, ini, Pak. mungkin bisa juga. Tapi hitungannya 170 ya gitu ya. Kalau madu itu Dua kali lipat tak? Enggak ya, enggak 2 kali lipat ya. Lebah. eh, Lebah semua jadi ratu itu bertelur. Jadi sekian banyak lebah tuh yang hanya bertelur hanya ratu. Nah, terus itu memang semuanya menghasilkan worker ataukah memang nanti ada salah Nanti satu? kita jelaskan di sarangnya biar lebih Pak. biar lebih jelas. Satu koloni itu ada satu ratu atau beberapa ratu Pak? Satu ratu. Oh, tetap satu ratu? Satu negara harus satu presiden, nggak bisa dua presiden. Kalau dua presiden apa jadi? Dan yang bertelur Sama. itu adalah ratunya ya. Sama dengan ini ya, satu perahu itu harus satu nakoda. Iya. Pak bener tak Pak? Gini Pak, kalau misalnya mau ternak katanya gini, ngambil ratunya terus diikat di satu tempat, nanti yang lainnya pada datang ke situ sendiri dengan sendirinya. Jadi, si ratu ini si lebah anak-anak lebah ini sangat taat sekali dengan pemimpin. Ya jadi maksudnya kalau misalnya kita mau mindahin koloni misalnya atau apa gitu, nambah koloni atau ngambil aja lebahnya satu, kalau bisa jangan lebah. calon ratunya diambil satu terus dipindahin. Nanti pada saat itu nanti yang lain tuh pada kumpul lagi di situ, jadi bikin satu koloni lagi ya. Ketika koloni di situ akan terbagi dua, maka itu akan memisahkan diri. Jadi itu pun dilihat ratunya. Kita harus paham ratu yang boleh dipindahkan tuh yang sudah usia berapa. Saya belum mempelajari. Nah kalau misalnya posisinya gini, saya pernah dengar dari teman yang pernah piara madu itu. Jadi awal-awalnya nih dalam satu koloni ini emang satu ratu ya. Tapi nanti ada calon ratu baru gitu tuh ya. Nah calon ratu baru nanti kalau misalnya kita tidak pindahkan itu nanti dibunuh atau jadi kegantiin perang dan ngegantiin yang ratu yang lama ya. Kalau Prabowo diangkat presiden, dia akan perang dengan Jokowi. Perang itu nanti ini dari walkernya. Walker akan otomatis akan memisahkan diri, mana ikut ratu lama, mana ikut ratu baru. Mana yang kalah itu akan ikut ratu baru. Yang menang dia di situ. Berarti secara alami, kalau misalkan si ratu Nggak bisa lah karena tetap presidennya harus satu, nggak akan menghasilkan ratu kan gitu Iya, ya. iya.
Nah itu secara alami nanti akan pindah ratu yang lamanya atau memang perang dulu? Ya perang dulu. Oh perang dulu. Nah, perang dulu untuk mempertahankan istana yang asal. Kalau yang kalah harus pindah. Yang menang, bapak kan ratu baru yang menang, ya di situ. Nah Pak, segi satu kali lagi Pak, saya pertanyaan lagi ya. Durhaka ya. Maksudnya dalam satu kotak itu satu koloni atau dua koloni? Satu koloni. Satu koloni. Oh. Satu koloni satu ratu. Tapi walaupun satu ratu itu bisa koloninya bisa sebesar apapun. Bisa membanyak, bisa membesar, bisa sampai itu di tempat saya tuh sampai penuh kalau malam sampai pada keluar. Oh. Jadi karena setiap hari bertelur si ratu nih. Budidaya berarti di sini ya Pak? Ya tujuannya kita datang ke sini itu Memang sih itu. bukan untuk budidaya madu. Kalau Sebetulnya budidaya madu di sini bunganya tidak menunjang, hanya sekedar untuk terapi saja. Pak Aidin itu buat nerapi. Saya itu lagi itu gitu. Pernah kemarin tuh Pak berbicara sama Umi Nopi, katanya Umi Nopi mau beli, nanti disimpan. Saya ditanya sama Umi Nopi, suruh gimana Pak kalau di rumah Pak Dede mau nggak? Boleh lah kata saya tuh. Makanya saya hubungin Pak Aidin lagi itu tuh. Cuman ya tidak berlanjut itu tuh cerita tuh nggak berlanjut arahnya kemana. Ya, kesibukan berbagai hal ya. Iya, ya nah, sekarang nih pas kebetulan kumpul-kumpul sama Pak Dar, ayo ke Pak Aidin. Ah iya kebenaran saya juga ngelanjutin nih yang kemarin itu Nah, gitu. tersambung saya juga, oh ya udah lama nih nggak ketemu dengan beliau, kata saya tuh, ya saya lah. Kalau ketemu tuh pas ada pelatihan aja ya. Terakhir itu kalau nggak salah di itu Mantas Tubayang ya? Apa dia apa ya? Ya lupa. Yang di itu Darussalam tuh. Iya. Ya, saya tutup dulu ya videonya ya. Saya capek megang juga- terus. Ya, Ini minum boy. Nanti saya masukin ke YouTube saya, nanti bisa ambil di videonya, dilihat di YouTube saya.